Oke, kita melanjutkan pembahasan kita masih dalam mata kuliah etnopedagogi. Di sini telah hadir bersama saya salah seorang guru praktisi pendidikan. Beliau adalah Bu Novi Indah Widanarti yang mengajar di salah satu sekolah di daerah di Kulon Progo, Jakarta itu. Langsung saja, nanti biar beliau juga memperkenalkan diri, kemudian dilanjutkan bagaimana penjelasan beliau mengenai etnopedagogi serta nanti implementasinya di sekolah dasar gitu. Waktu kami serahkan kepada Bu Novi Indah Widanarti. Baik, terima kasih pada Pak Sukma. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Novi Indah Widanarti. Saya mengajar di SD Negeri 3 Sungupan, yaitu di Kabupaten Kulon Progo, tepatnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebetulan di sini saya diminta bantuan oleh Pak Sukma untuk menjelaskan bagaimana penerapan etnopedagogik itu di sekolah. Langsung saja kita ke materinya. Kita lanjutkan tentang materi penerapan etnopedagogik di sekolah dasar. Untuk merefresh kembali materi yang sudah teman-teman terima selama pembelajaran dengan Pak Sukma, apa itu pengertian etnopedagogik? Etnopedagogik merupakan sarana yang mungkin untuk menyelesaikan kontradiksi globalisasi sebagai penyeimbang terhadap dampak negatif globalisasi. Kita tahu ya, teman-teman, bahwa kita sudah sekarang berada pada zaman globalisasi, di mana globalisasi itu membawa dampak positif dan juga dampak negatif bagi kehidupan masyarakat di dunia. Oke, dampak negatif globalisasi yaitu yang pertama egois dan individualisme, di mana egois itu menonjolkan dirinya sendiri, untuk individualisme itu mementingkan dirinya sendiri. Kita tahu bahwa di masyarakat kebudayaan kita yaitu kebudayaan gotong royong, saling tolong menolong, kemudian ada salam sapa. Nah, ini sudah mulai luntur. Nah, di mana pendidikan itu di mana seharusnya pendidikan itu membawa siswa untuk ke arah yang lebih bagus. Nah, karena di sini dampak globalisasi, adanya dampak negatif globalisasi membuat masyarakat itu menjadi egois dan individualisme. Untuk dampak negatif globalisasi yang kedua yaitu sifat konsumerisme. Kita tahu teman-teman mahasiswa bahwa konsumerisme itu paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya. Atau sering disebut gaya hidup tidak hemat. Nah, itu tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Kemudian yang ketiga yaitu lunturnya budaya. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Dari musiknya, dari kebudayaan, dari tari, kemudian pakaian, rumah, kemudian dari makanannya, dan lain sebagainya. Nah, munculnya globalisasi itu membuat budaya-budaya yang sudah lampau itu menjadi luntur. Dulu pernah juga ada kasus bahwa batik Indonesia mau diklaim oleh negara asing karena mungkin adanya rasa malu dari masyarakat untuk
menggunakan batik. Kemudian yang kedua, untuk siswa-siswa SD sekarang itu malah lebih menyukai atau hafal lagu-lagu dari luar daripada lagu-lagu dari negara Indonesia sendiri. Nah, itu sudah merupakan bentuk lunturnya budaya yang ada pada diri masyarakat kita. Kemudian, ciri-ciri etnopedagogik itu yang pertama, sebagai proses holistik yang mempelajari dan mengembangkan praktik warisan budaya, baik itu material, spiritual, maupun sosial. Yang kedua, fokus pada nilai-nilai tradisional menjadi karakteristik masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu konsepnya ditujukan untuk mencapai tujuan bersama untuk membentuk kepribadian yang toleran yang mampu secara aktif berinteraksi dengan perwakilan budaya lain berdasarkan dialog. Nah, ilmu tentang pengalaman empiris kelompok etnis dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tentang pandangan moral, etika, dan estetika tentang nilai-nilai primordial keluarga, suku, kebangsaan, dan bangsa. Nah, selanjutnya bagaimana pelaksanaan etnopedagogi itu di sekolah? Yang pertama, yaitu harus melibatkan atau mempertimbangkan identitas etnis siswa. Nah, teman-teman mahasiswa tahu ya, bahwa di sekolah itu kadang dalam satu kelas itu ada berbagai etnis, juga ada berbagai macam agama. Nah, itu harus dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, praktik komponen pendidikan nasional daerah yang mencerminkan karakteristik budaya suatu daerah, tradisi, adat istiadat, dan bahasa masyarakat tertentu. Nah, bentuk apa saja yang dapat diterapkan, yaitu bisa melalui alam, permainan, kata, komunikasi, tradisi, bisnis, kehidupan, seni, agama, contoh ideal, kepribadian simbol, event, ide, atau simbol. Nah, selain itu juga dapat untuk mengevaluasi dan meningkatkan sarana pendidikan. Nah, jadi banyak sekali dari kebudayaan yang dapat masuk ke dalam pembelajaran. Yang ada pada, nah ini salah satu contoh yang masuk ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu bisa melalui pantun, kemudian peribahasa, ucapan, teka-teki, epos, dongeng, legenda, tradisi, ataupun mitos. Ya, baik teman-teman mahasiswa, dari penjelasan tadi, semua mungkin sudah teman-teman terima dari penjelasan Pak Sukma pada pertemuan-pertemuan yang telah teman-teman lalui. Nah, sekarang di sini saya akan lebih mengulas atau membahas tentang contoh pelaksanaan etnopedagogik di sekolah itu seperti apa. Oke, yang pertama, di sini sebagai guru, kita harus menyiapkan dokumen-dokumen yang perlu untuk menunjang pembelajaran. Yang pertama yaitu silabus, kemudian RPP, ada juga kemudian sumber belajar, kemudian penilaiannya, metode, dan bahkan sampai ke pengayaan dan juga perbaikan. Nah, contoh pelaksanaan etnopedagogi di sekolah, ini saya ambilkan dari silabus, yaitu mata pelajaran PPKN di materi kelas 6. Nah, silabus ini menggunakan silabus penyederhanaan atau karena masa pandemi, maka dari KD-KD yang ada di silabus itu ada yang disederhanakan. Nah, untuk KD PPKN, yaitu yang pertama 1.1 itu bersyukur
kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai penerapan nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikatornya yaitu mengidentifikasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan dengan benar. Untuk KD 2.1 yaitu bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya yaitu 2.1.1 mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan dengan benar. Kemudian KD 3.1 yaitu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikatornya 3.1.1 yaitu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila. Kemudian materi pembelajaran yaitu nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan, nilai-nilai kepemimpinan, kemudian penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat, dan nilai-nilai persatuan, serta contoh-contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Dalam pembelajaran, kegiatan yang dilakukan, bisa itu diskusi dalam kelompok, kemudian mengamati, kemudian unjuk kerja. Oke, yang pertama contoh melaksanakan etnopedagogi di sekolah yang sudah pernah saya lakukan yaitu, nah di sini saya membawa batik masuk ke dalam pembelajaran. Nah di sini dalam satu kelas itu saya bagi menjadi beberapa kelompok. Nah tujuannya apa? Karena untuk pembagian dari beberapa kelompok yaitu kita kembali ke KD yaitu untuk penerapan nilai-nilai Pancasila yaitu sesuai dengan Pancasila sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, di sini bagaimana siswa itu bersama-sama untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Nah, apa masalahnya? Yaitu yang pertama di sini menentukan apa yang akan mereka gambar. Kemudian menentukan apa warna batik yang akan mereka gunakan. Nah, di sini pembelajaran etnopedagogiknya yaitu batik. Batik merupakan salah satu hasil dari kebudayaan. Nah, di sini terlihat ya, di sini di dalam gambar ada dua kelompok, yaitu bersama-sama bergotong royong untuk membuat pola dari batik. Teman-teman tahu ketika kita akan membuat batik, langkah pertama yaitu menentukan temanya dulu. Kemudian membuat pola dasarnya. Nah, pola dasar itu ada yang pola dasar sesuai dengan aturan dan yang tidak. Yang tidak itu maksudnya dengan bebas. Nah, dalam pembelajaran ini anak-anak atau siswa saya arahkan kepada batik yang mempunyai motif yang tidak sembarangan. Jadi motifnya itu motif pada umumnya. Nah di sini ya untuk kelompok yang pertama di sini bersama-sama menggambar motif batik. Nah di sini akan terlihat bagaimana persatuan atau kekompakan dari setiap kelompok. Nah di sini batik yang saya gunakan ukurannya yaitu 2 kali 1,5 meter. Nah, teman-teman mahasiswa tahu nggih, untuk membuat gambar ukuran 2 kali 1,5 meter itu tidak gampang, tidak cepat atau tidak mudah, jadi membutuhkan waktu. Sehingga di sini dibutuhkan
gotong royong dari siswa untuk menyelesaikan gambar tersebut. Oke, itu tadi pemaparan dari Bu Novi terkait dengan apa yang sudah dilakukan, mengintegrasikan budaya, membawa batik ke dalam pembelajaran terkait dengan tadi ada PKN, kemudian ada matematika juga ada tadi permainan itu ya yang dibawa ke dalam pembelajaran. Itu sayang sekali tidak tampilkan dokumentasinya ya Bu Novi. Nah, selanjutnya saya punya beberapa pertanyaan ini Bu Novi. Yang pertama itu tadi sudah ada batik, kemudian sudah ada permainan batik sebagai produk budaya yang berwujud pakaian, permainan yang tradisional yang bisa dibawa ke pembelajaran, dan mungkin ada ketika ada kesempatan lain, mungkin apa lagi Bu yang dengan bisa bawa ke dalam pembelajaran terkait dengan budaya lokal, khususnya di Kulon Progo itu kan Jawa ya. Nah, Ya. Jawa yang mungkin bisa dibawa ke pembelajaran gitu. Oke, baiklah. Kebetulan di Kabupaten kami, di Kabupaten Kulon Progo, itu diwajibkan setiap Kamis Pahing bahwa di instansi sekolah, di instansi-instansi itu untuk menggunakan pakaian Jawa, khususnya adat Yogyakarta. Jadi untuk siswa laki-laki, perempuan, staf guru, semua warga yang ada di sekolah itu menggunakan pakaian Jawa. Nah, itu adalah kebudayaan Jawa yang dibawa ke dalam sekolah. Nah, karena kita mengikuti dari kebijakan dari Dinas Pendidikan, nah dari situ dapat dibuat menjadi pembelajaran. Nah, setiap kali menggunakan pakaian Jawa, siswa itu sudah akan ingat sendiri apa saja atribut yang harus dipakai. Nah, itu juga masuk ke dalam pembelajaran bahasa Jawa. Nah, pembelajaran bahasa Jawa kalau di Yogyakarta itu adalah mulok wajib ya, yang harus diajarkan kepada siswa. Nah, di situ ada atribut-atribut pakaian Jawa itu apa saja. Nah, ketika untuk siswa laki-laki kan harus dari beskap, dari surjan, kemudian dari jariknya, nanti kemudian ada keris, ada blangkon, kemudian sampai ke selopnya. Untuk yang perempuan berarti dari kebayanya, jariknya, kemudian selopnya. Nah, itu siswa akan menjadi lebih paham mengenai atribut-atribut atau pakaian Jawa adat Yogyakarta. Kemudian siswa juga akan mengingat bahwa pakaian Jawa itu adalah kebudayaan atau hasil dari kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, itu salah satunya menggunakan pakaian Jawa yang diwajibkan oleh Dinas Pendidikan bagi instansi-instansi di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada setiap Kamis Pahingnya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan lagi Bu, menyambung dari tadi. Ada lagi tidak Bu mungkin selain dari tadi pakaian itu, kalau tadi menjelaskan berarti itu bukan asli dari program sekolah ya, tetapi program kabupaten, betul itu Bu? Ya, jadi program dari Dinas Pendidikan, dari Gubernur, malah dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang
instruksikan kepada dinas pendidikan, kemudian dinas pendidikan ke instansi-instansi sekolah dengan mewajibkan kepada seluruh warga sekolahnya khususnya untuk menggunakan pakaian Jawa atau adat Jawa. Seperti itu, Pak. Malah kebenaran berarti ya itu istilahnya. Jadi dari instruksi Gubernur Sri Sultan yang yang kebetulan juga itu bisa dijadikan sarana untuk membelajarkan budaya atau membawa budaya ke dalam pembelajaran, malah sangat kebenaran gitu ya Bu bahasa Jawanya. Ya, betul sekali, karena mulai dari sekarang kalau siswa kelas katakanlah kelas 1 kita juga sudah hafal dari atributnya, yaitu dari langkotnya, kemudian cara pakaian surjan yang benar itu seperti apa, menggunakan jari yang benar itu seperti apa, seperti itu. Oke. Selanjutnya gini Bu, kan di Jawa itu ini menyambung dengan tadi tapi sudah berbeda ya Bu. Di Jawa itu juga banyak cerita rakyat, mungkin legenda dan sebagainya. Sehingga di situ juga mungkin pernah diterapkan Bu untuk di situ digunakan sebagai pembelajaran atau mungkin ketika untuk menasihati siswa, kebetulan ada yang di situ ada momen siswa itu perlu dinasihati, kemudian menggunakan cerita rakyat atau wejangankah atau nasihat orang dahulu itu untuk menasihati anak atau apa itu? Pernah Bu melakukannya? Ya, kalau itu terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia ya, menyambung ke pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satunya itu ada legenda yang menceritakan terjadinya peristiwa tertentu. Nah, mungkin di situ ada cerita, yaitu cerita Danau Toba atau yang dikutuk menjadi batu. Siapa itu Bu yang dikutuk jadi batu? Anak yang durhaka kemudian dikutuk menjadi batu oleh orang tuanya. Nah, di situ dari cerita tersebut tidak hanya menjadi sebuah nasihat, jadi masuk ke materi bahasa Indonesia yaitu unsur-unsur cerita. Nah, di situ unsur-unsur cerita ada tema. Nah, ketika di situ temanya masuk ke budi pekerti, kemudian nanti bisa masuk ke pembelajaran tokohnya siapa, kemudian latar tempatnya, kemudian alurnya bagaimana, dan yang terakhir bisa dijadikan nasihat bahwa anak itu wajib untuk berbakti kepada orang tua. Nah, itu bisa dimasukkan ke pembelajaran. Nah, pembelajaran yang berbasis cerita seperti itu kan kadang kita ke bahasa Indonesia, ke bahasa Jawa. Nah, di situ kita bisa masukkan cerita atau legenda, cerita rakyat, legenda, pantun, syair, peribahasa yang berbasis budaya ke pembelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Seperti itu yang erat kaitannya dengan cerita-cerita. Seperti itu, Pak. Menarik sekali. Kemudian kalau makanan, pernah bawa makanan Bu ke kelas mungkin? Yaitu dulu pernah sesekali saya membawa ketika pembelajaran bahasa Jawa di kelas 6 itu ada juga KD-nya ya tentang masakan atau makanan khas dari wilayah di daerah istimewa Yogyakarta. Apa itu makanannya? Ya, siswa itu belum pernah tahu apa ya namanya, belum pernah tahu, ada siswa saya yang belum tahu geplak itu seperti apa, kemudian gaplek itu seperti apa. Nah, saya pernah membawa
makanan khas itu dan saya suruh untuk mencicipi sekalian. Jadi siswa tahu bentuknya, kemudian tahu rasanya itu seperti apa. Nah, selain itu ada juga empon-empon. Kalau di bahasa Jawa, empon-empon kan bumbu. Bumbu dikaitkan pada pembelajaran bahasa Jawa, yaitu untuk pembuatan jamu. Nah, saya juga pernah mempraktekkan siswa ketika pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring kemarin, saya memberikan tugas proyek kepada siswa, yaitu untuk membuat jamu tradisional. Nah, itu saya membawa kebudayaan, jadi bentuknya jamu. Jadi di siswa di rumah, bentuknya, proyeknya, siswa di rumah membuat jamu bersama dengan orang tua atau dengan keluarga. Nah, di situ muncul juga nilai-nilai dari Pancasila, yaitu gotong royong, persatuan antar keluarga, kemudian masuk ke pembelajaran bahasa Jawa, siswa tahu bagaimana cara membuat jamu tradisional, sekaligus juga untuk mencicipi rasanya jamu seperti apa. Bahkan sekarang kan siswa tidak tahu jamu kunir asem caranya seperti apa. Bahkan ada yang pernah siswa saya tanya, Bu, jamu beras kencur itu buatnya menggunakan beras. Nah, dengan cara seperti itu, jadi siswa benar-benar paham, oh kalau jamu beras kencur itu ternyata buatnya seperti ini, jamu kunir asam itu bahan-bahannya seperti ini. Nah, itu kan juga kita membawa budaya kita masuk ke dalam pembelajaran, sehingga siswa lebih paham, siswa lebih mudah untuk mempelajarinya. Seperti itu, Pak. Itu pada saat bahasa Indonesia ya, Bu, berarti mengajarkannya berarti, atau bahasa Jawa tadi? Soalnya itu kan terkait dengan prosedur, membelajarkan urutan-urutan dalam melakukan Ya, sesuatu. nah itu bisa itu ke bahasa Indonesia untuk urutan, ya menjelaskan urutan atau menjelaskan urutan atau petunjuk melaksanakan sesuatu, kemudian juga masuk ke bahasa Jawa, yaitu tentang bumbu atau empon-empon. Seperti itu, Pak. Menarik sekali ya, obrolan dengan Bu Novi, bagaimana mempraktikkan budaya atau membawa budaya ke dalam pembelajaran. Mungkin sebelum kita akhiri, Bu, ini terakhir. Ini dari tadi bagaimana penjelasan terkait dengan budaya diterapkan di sekolah, tetapi bisa diulas lagi, Bu, pada saat bagaimana budaya itu dibawa masuk yang dimulai dari perencanaannya, kemudian tadi ada bahan ajarnya juga, yang dimulai tadi disebutkan dari silabusnya sampai dengan remedial dan pengayaannya tadi kan, menyebutkan seperti itu. Bisa dijelaskan kembali, plus pesan-pesan untuk kami selaku pendidik. Saya juga yang masih belajar ini kan, Bu. Kita sama-sama belajar, semuanya sedang belajar dan proses untuk terus belajar. Ya, baik. Saya ulas sedikit kembali tentang tadi ya. Ketika kita akan melaksanakan pembelajaran, langkah yang pertama kan kita harus, besok materi apakah yang harus kita ajarkan kepada siswa. Nah, dari situ kita lihat apa KD dari silabus yang bisa masuk ke etnopedagoginya, terutama ke etnopedagoginya. Nah, nanti kita pilah mana materi yang bisa dimasukkan ke etnopedagogik. Nah, dari situ kan kita menentukan sumber belajarnya apa, kemudian medianya apa. Kalau tadi menggunakan batik, berarti sumber belajarnya bisa kita menggunakan internet, bisa menggunakan buku siswa, kemudian kita bisa menggunakan melihat berbagai gambar-gambar
Nah, setelah itu kita menentukan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh siswa. Berarti kalau kegiatan dengan cara membawa batik, berarti kan kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang harus digunakan. Kalau batik berarti kita harus menyiapkan kainnya, kemudian bahannya yaitu malam. Untuk alat-alatnya kan kita harus menggunakan kompor, kemudian ada cantingnya. Nah, setelah alat dan bahan yang digunakan, kita susun bagaimana kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar, sehingga kegiatan pembelajaran itu bisa masuk kebudayaannya yang sesuai dengan kompetensi dasar tadi. Nah, dari situ kemudian misal kita kegabungkan ke matematika, nggih. Berarti kan nanti di situ juga ada soal-soal. Ketika membuat pola batik berbentuk misalnya lingkaran, kita membuat soal tentang keliling lingkaran, tentang luas lingkaran. Nah, dari situ nanti ada evaluasinya. Evaluasinya berupa soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Nah, ketika siswa sudah paham mengenai materinya, otomatis nilai siswa akan di atas KKM yang sudah kita satuan pendidikan tentukan. Nah, untuk siswa yang di bawah KKM otomatis akan diadakan perbaikan. Nah, perbaikannya berupa apa? Perbaikan yaitu untuk memperbaiki bukan hanya hasilnya, jadi dari prosesnya. Jadi ketika prosesnya itu salah, berarti siswa itu hasilnya juga nanti akan kurang. Jadi dari awal kita perbaiki, oh kalau misalnya menggunakan gambar lingkaran yang ada di kain kok ternyata susah siswa untuk mengukurnya, misalnya kita ganti menggunakan kertas yang lebih mudah untuk diukur. Nah, seperti itu dengan diulang lagi bagaimana proses pembelajarannya sampai nanti siswa menjadi lebih paham. Nah, untuk teman-teman mahasiswa, pesannya bahwa kebudayaan itu erat kaitannya dengan kita, sehingga siswa juga perlu dikenalkan karena sekarang itu zamannya siswa milenial, karena terpengaruh dengan HP, maka kita harus mengenalkan nanti jika teman-teman sudah menjadi guru, harus mengenalkan kebudayaan agar kebudayaan tidak luntur, supaya anak-anak itu tahu kebudayaan asli kita atau bangsa Indonesia itu seperti apa. Nah, mungkin itu saja ya Pak yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan sedikit ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Oke, super sekali dan terima kasih kami ucapkan pada Bu Novi Indah Widanarti. Mohon maaf Bu salah sebut nama. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak sharing ilmunya. Terima kasih mau berbagi dengan kami. Semoga itu bermanfaat kepada kami juga generasi mendatang. Sukses selalu Ibu, kembali lagi. Terima kasih. Oke, ini teman-teman sebagai bahan dari perkuliahan kita, diskusi dengan salah satu praktisi pendidikan, salah seorang guru yang mempraktikkan etnopedagogi yang membawa kebudayaan ke dalam pembelajaran sekaligus merefleksikan dalam pembelajarannya. Oke, kita cukupkan sampai sekian. Kita lanjutkan ke dalam topik-topik yang nantinya semoga menjadi semakin seru. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.